Setelah KPU kemarin launching Bang untuk tahapan pemilu, sampai saat ini apa yang sudah kita lakukan sebagai pengawas ataupun Bawaslu Bang? Bahwa kita dari Bawaslu melakukan langkah-langkah yang konkret. Pertama itu kita melakukan pembahasan anggaran dalam rangka pemilu dan kebutuhan-kebutuhan yang akan diperlukan ke depan. Yang kedua, kita mempersiapkan seluruh jajaran Bawaslu untuk menyikapi tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Di mana tahap pertama itu adalah persoalan anggaran, kemudian penyusunan anggaran, serta verifikasi atau pendaftaran partai politik. Dan ini kita berkoordinasi pada KPU terkait langkah-langkah yang telah kita ambil dalam melakukan pengawasan terhadap pendaftaran tersebut. Kemudian kita juga telah membenahi sistem di kelembagaan kita untuk menyikapi aturan-aturan yang akan kita bawa dalam rangka verifikasi administrasi dan faktual ke depan. Yang berikutnya, Bawaslu juga sudah memberikan himbauan kepada partai politik, kepada peserta pemilu, kepada stakeholder yang ada di Toba ini untuk mengikuti arahan-arahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan agar seluruh rangkaian nanti pemilu yang akan kita lakukan itu berjalan dengan baik. Nah, hingga saat ini berapa parpol yang sudah mendaftar di KPU yang memang mendapatkan pemeriksaan ya dari pihak Bawaslu? Ya, secara nasional itu mendaftar sebanyak 24. Ya. Namun di Toba itu ada 22 partai politik yang telah kita koordinasikan untuk verifikasi administrasi saat ini. Dan kita juga belum bisa memastikan apakah faktual nanti akan mereka lolos di Kabupaten Toba. Tapi yang pasti di Toba itu ada 22 partai politik yang mendaftar dan akan kita verifikasi administrasi dan faktualnya. 22 atau 21 Pak? Kalau kemarin 22 hasil koordinasi kita yang pertama, mungkin ada gugatan itu menjadi 21. Maaf. Kalau kemarin dia 21, mungkin ada hasil gugatan yang akan dilangsungkan di KPU pusat. Mungkin bisa bertambah menjadi 22, tapi yang terakhir koordinasi kita itu ada 21 dan bisa menjadi 22. Artinya hingga hari ini 22 Pak ya? Iya. Hingga hari 22. Yang bisa mengakibatkan pemilu ini bisa gagal dikatakan adalah praktek money politik. Gimana pihak Bawaslu menyikapi itu untuk persiapan atau program apa yang lakukan supaya bisa menghindari itu? Ya, kita tadi sudah katakan bahwa kita telah menyiapkan perangkat dari jajaran Bawaslu kabupaten sampai ke bawah. Pertama adalah menyiapkan SDM yang berkualitas, berintegritas. Yang kedua, kita akan mempersiapkan mereka dan memberikan teknis-teknis bagaimana tata cara dan pola-pola untuk bisa menekan indeks money politik. Minimal kita harus membuat rangkaian dalam hal sosialisasi, pengawasan, patroli pengawasan, serta Gakumdu untuk menertibkan terhadap money politik yang akan berlangsung nanti jika ada. Nah, dari 22 partai politik itu yang mendapatkan pengawasan tentunya dari Bawaslu, apakah ada kemungkinan pertambahan itu menjadi 24 Bang? Kalau kemungkinan pasti ada, karena yang kita dengar sekarang Partai Berkarya dan partai saya lupa satu lagi itu sedang mengajukan gugatannya ke Bawaslu Republik Indonesia. Dan kalau nanti diisyaratkan juga, tapi belum ada keyakinan bahwasanya mereka akan menjadi parpol karena akan diverifikasi lagi dia secara faktual di seluruh provinsi maupun kabupaten. Tapi terkhusus di Toba, saya pikir kita hanya menantikan bagaimana prosesnya dan berapa yang harus kita verifikasi nantinya di Toba ini. Oke, soal imbauan kepada masyarakat nih untuk menjelang pemilu bagaimana Bang? Ya, imbauan kepada masyarakat, kita mengajak masyarakat sesuai dengan slogan Bawaslunya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Yang mana kita
halukan kepada masyarakat baik melalui media, kemudian melalui radio, agar mari kita sama-sama untuk mengawasi agar pemilu ke depan bisa menjadi yang terbaik, memperoleh pemimpin yang nantinya memimpin Toba ini khususnya menjadi baik dan terutama untuk bangsa dan negara ini. Dan himbauan yang kedua, kita mengajak masyarakat untuk aktif berperan dan membuat posko-posko. Salah satunya adalah posko pengaduan terkait masyarakat yang merasa dirinya dicatut namanya tapi tidak merasa dia masuk ke partai. Yang kedua, posko pengaduan terhadap orang-orang yang nantinya akan melakukan pemantauan pemilu. Kita sudah buat posko untuk melegalisasi terhadap apakah dia pantas tidak melakukan pengawasan di Toba ini.